Shalom, puji Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Hari ini hari yang penuh dengan berkat-Mu, kembali Engkau anugerahkan. Kami mau melandasi sebelum kami melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hikmat dan damai sejahtera daripada-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, firman Tuhan kita temanya Kristen yang berbahagia sekaligus yang berbahaya. Nah, saudara, bacaan kita ini hendak menceritakan tentang keingintahuan Yesus soal apakah murid-muridnya mengenal Dia secara pribadi, mendalam dan sungguh-sungguh atau tidak. Perhatikan ayat 13-15, dikatakan setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Lalu setelah itu Yesus bertanya kepada mereka secara serius, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Artinya, saudara, Yesus hendak mengetahui dan mengenal murid-muridnya apakah mereka mengenal Dia secara pribadi. Bukan hanya tahu dari kata orang saja. Dan karena itu orang yang dapat mengenal Dia sebagai anak Allah yang hidup, itu disebut adalah orang yang berbahagia. Orang yang sungguh betul-betul mendapatkan hak istimewa. Dan di dalam makna berbahagia pun di situ ada tersirat makna orang itu berbahaya. Mengapa? Yang pertama, karena kebahagiaan yang didapati dan dikatakan di sini adalah Simon bin Yunus, itulah Petrus. Dan juga kita orang percaya saat ini percaya Yesus. Sehingga kita mengenal dan mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu adalah karena anugerah, karena pemberian hidayah atau hadiah daripada Allah, atau sebagai kasih karunia dari Bapanya di sorga. Ayat 17 tadi menjadi ayat dasar kita. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, kalau kita dapat mengenal Dia, percaya dan mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah anugerah, itu adalah pemberian yang datangnya dari Bapanya. Dan itu berarti kita yang percaya adalah orang-orang pilihannya yang mendapat hak istimewa yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 10. Dan itu berarti kekristenan kita juga bukan hanya berbahagia, tetapi berbahaya. Karena menurut Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti kita orang-orang yang begitu sungguh-sungguh ditakuti karena ada Tuhan, ada Allah. Yang kedua, kebahagiaannya adalah karena ada identitas, ada otoritas baru, ada wibawa, serta wewenang dan kepercayaan dari Allah yang luar biasa. Ayat 17 menyatakan, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Ini adalah sebuah kebahagiaan sekaligus berbahaya, karena lagi-lagi ada otoritas, ada wewenang kerajaan sorga dalam hidup kita, orang percaya, untuk membawa dan memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Allah. Dan yang ketiga, kebahagiaannya adalah ada jaminan, ada kuasa perlindungan dari Allah. Ayat 18 berkata, "Dan Allah maut tidak akan menguasainya." Dan itu sudah terbukti. Maut dan sengatnya sudah dikalahkannya melalui kebangkitan dan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan dalam 1 Korintus 15, 55-56, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ini adalah sebuah kebahagiaan sekaligus juga berbahaya. Karena maut, kebinasaan, dan neraka tidak lagi berkuasa dan tidak lagi berdaya atas kita, orang-orang percaya. Jadi, Bapak Ibu ingat dan perhatikan baik-baik. Jika hidupmu dan saya serta kita semua, kalau bisa dapat mengenal Yesus, bisa dekat, bisa akrab dan karib dengannya, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang Kristen yang paling berbahagia di dunia ini,
tetapi sekaligus juga yang paling berbahaya bagi dunia ini. Karena itu, bersyukurlah, banggalah, dan sadari itu, dan gunakan hak istimewa ini dengan sepenuh tanggung jawab mungkin. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bersyukur kami boleh dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang percaya. Dan kiranya segala kehormatan dan hak istimewa Tuhan beri, kuasa otoritas kami gunakan betul-betul dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga lewat hidup kami banyak orang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.